sama-sama kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita baca firman Tuhan dari ayat yang ke-6 ya. Saya bacakan buat Anda, karena itulah kuperingatkan engkau, ini Paulus ngomong pada Timotius, Timotius, kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Oke, berhenti dulu deh ayat ini. Kalau Anda barusan membaca ayat ini, kira-kira karunia Allah itu asalnya dari mana? Karunia Allah yang dimiliki oleh Timotius itu asalnya dari Tuhan atau dari penumpangan tangannya Paulus? Oke, kira-kira jawabannya apa? Jawabannya bukan bukan ya. Jawabannya adalah dari Paulus yang tumpang tangan atau dari Allah sendiri? Siapa? Baca lagi ayatnya, ayat yang ke-6. Kayak kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Berarti karunia Allah yang dimiliki oleh Timotius, diterima Timotius dari siapa? Loh, dari siapa? Ya, Anda sudah mulai goyah dan goncang iman ya. Tadi jawabnya dari Tuhan, sekarang jawabnya dari Paulus ya. Kira-kira benar dari mana? Kalau Anda punya karunia itu, Anda terima dari penumpangan tangannya hamba Tuhan atau langsung Anda terima dari Tuhan sendiri? Oke ya, jangan sampai Anda terkecoh dengan oleh penumpangan tanganku ya, seolah-olah hamba Tuhan yang tumpang tangan pada Anda, dialah yang memberikan karunia. Karunia Allah itu Anda bisa miliki asalnya dari Tuhan sendiri. Loh, tetapi di sini Paulus kok sampai nuliskan oleh penumpangan tanganku atasmu. Maksudnya begini, lihat dari kata perintah yang pertama, kobarkanlah karunia Allah. Ya, kobarkan karunia Allah yang sudah ada padamu, gitu ya, Timotius. Timotius sudah punya, cuman cara mengobarkannya, kobarkanlah melalui penumpangan tanganku. Jadi penumpangan tangannya Paulus itu seperti kipasnya. Oke, tusuk satenya dan satenya itu sudah ada, sudah dipegang sama Timotius. Paulus ini cuma ngipas-ngipasin, kobarkan ya. Nih tak pinjemin kipas yang gede, kobarkan ya. Jadi sebagai bapak rohaninya Timotius, Paulus ini mengingatkan, Timotius, engkau seorang hamba Tuhan yang masih muda, pemimpin gereja yang masih muda, dan biasanya pemimpin gereja yang masih muda itu masih malu-malu. Ya, kemudian dia kadang-kadang merasa takut. Dan ini adalah surat wasiatnya Paulus kepada Timotius sebelum akhirnya Paulus itu akhirnya hidupnya berakhir. Dia merasa bahwa hidupnya sudah tidak lama lagi. Dia harus memberikan pesan-pesan khusus kepada generasi penerusnya. Karena itu Timotius yang masih muda, kamu jangan takut, jangan sungkan, jangan malu. Kobarkan aja karunia Allah yang sudah ada padamu melalui penumpangan tanganku. Jadi ibaratnya diingetin, dikipas-kipasin. Dan konteks kita hari ini adalah Anda semua sudah punya karunia Allah di dalam diri Anda. Coba katakan sama-sama dengan saya sudah punya karunia Allah. Dan saya harus mengobarkannya. Amin. Anda sudah punya karunia Allah. Tapi masalahnya karunia Allah yang seperti apa yang kita miliki ini. Oke, kita sekarang masuk kepada definisinya terlebih dahulu ya. Menurut Paulus, definisi dari karunia Allah itu apa? Kalau dari bahasa aslinya, kata karunia Allah itu adalah karisma. Ya, karisma yang menurut pengertiannya Paulus di dalam versi surat-surat yang dia tulis adalah sebagai berikut. Oke, karunia Allah maksudnya adalah pemberian Allah secara cuma-cuma dalam bentuk kemampuan khusus atau keahlian khusus bagi umatnya. Tapi punya tujuan. Jadi Tuhan bukan hanya sekedar ngasih kemampuan khusus buat Anda. Tuhan bukan hanya sekedar ngasih bakat, ngasih talenta buat Anda. Tetapi Tuhan memberikan kemampuan khusus itu tujuannya untuk menyatakan anugerah Allah. Menyatakan kalau Tuhan itu penuh dengan kasih sayang, panjang sabar melalui Injil atau melalui kabar baik atau melalui firman Tuhan. Ujung-ujungnya untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Itu maksudnya dari karunia Allah. Setiap orang mungkin bisa punya bakat, bisa punya talenta. Oke. Contoh, apa bedanya motivator dengan pendeta? Oke. Motivator mungkin dia punya keahlian, punya kemampuan untuk berbicara, punya kemampuan untuk mempengaruhi orang banyak. Tetapi message yang disampaikan oleh motivator bukan firman Tuhan.
Dan orang-orang yang mendengarkan pesan dari sang motivator, hatinya juga ikut termotivasi, bersemangat. Tetapi setelah selesai acara motivasi, apakah orang-orang yang menjadi pesertanya seminar motivasi itu akan diselamatkan? Ujung-ujungnya tidak diselamatkan, mereka hanya bersemangat. Oh ya, aku terima motivasi baru. Tetapi bedanya dengan pengkhotbah, bedanya dengan pendeta, bukan motivator. Tetapi pendeta menyampaikan sesuai dengan kemampuan. Contoh saya, karunia Allah yang bekerja di dalam diri saya adalah berkhotbah dan mengajar untuk menyampaikan firman Tuhan. Keahlian khusus itulah yang saya miliki. Tujuannya adalah saya harus menyatakan karunia Allah lewat khotbah yang saya sampaikan melalui berita Injil, firman Tuhan yang sekarang sedang saya bagikan. Dan tujuannya adalah supaya Anda diselamatkan dan bahkan supaya mendorong Anda juga untuk membawa jiwa-jiwa mengalami keselamatan. Itu namanya karunia Allah. Oke, kita ulangi tadi definisinya. Definisi dari karunia Allah adalah pemberian Allah secara cuma-cuma, gratis, gak perlu pakai bayar, saudara-saudara. Ya, gak perlu sampai persembahan khusus supaya dapat karunia tertentu, gak usah. Tetapi pemberian ini gratis Allah berikan dalam kehidupan Anda, dan masing-masing orang itu spesifik, khusus, dan tidak sama satu sama lain. Mungkin bisa mirip-mirip lah ya. Tuhan memberikan karunia-Nya berbeda-beda sesuai dengan anugerahnya, sesuai dengan rencananya, sesuai dengan panggilannya, dan hanya Anda yang bisa pakai itu. Orang lain mau seperti Anda, nggak bisa. Ya, mungkin katakanlah sama-sama penyanyi. Ya, ketika Anda menyanyikan lagu pujian, ada orang lain mendengarkan suara Anda, lalu hatinya terjamah, hatinya terharu, dan kepingin ikut ke gereja. Itu karunia Allah sedang bekerja di dalam diri Anda. Tetapi kenapa kalau mungkin orang lain mendengarkan suara penyanyi yang lain, suara seorang yang suaranya lebih merdu, bagus, tetapi dia bukan anak Tuhan, dia cuma mendengarkan lagu itu, ya bagus suaranya, oh merdu, tetapi hatinya tidak terjamah, hatinya juga tidak merasa terundang untuk datang ke gereja. Beda. Karunia Allah bekerja lewat diri Anda, lewat suara Anda, lewat nyanyian Anda akan membawa seseorang untuk diselamatkan. Oke, Anda paham ya? Oke, sekarang kita akan belajar mengapa sih kita ini perlu mengobarkan karunia Allah. Ada dua alasan utama yang hari ini kita akan pelajari ya. Mengapa kita perlu mengobarkan karunia Allah? Alasan yang pertama kita baca di sini ayat yang ke-7. Ya, demikian firman Tuhan, kayak baca sama-sama ya, ayat yang ke-7, 1, 2, 3. Sebab Allah, 1, 2, 3, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Alasan yang pertama kenapa saya dan Anda harus mengobarkan karunia Allah adalah karena roh kita, rohnya saya dan Anda sudah diberinya kuasa untuk memberitakan kabar baik. Dan itu sudah otomatis. Otomatis kapan, Pastor? Semenjak Anda dilahirkan kembali, semenjak Anda pertama kali percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, di dalam roh saya dan di dalam rohnya Anda sudah ada kuasa yang secara supranatural, kuasa ilahi untuk Anda memberitakan Injil. Oke? Itu alasan yang pertama. Kalau kita sudah diperlengkapi dengan kuasa seperti itu, maka kita tinggal pakai. Anda gak perlu nunggu-nunggu lagi. Aduh, gimana ya caranya saya memberitakan Injil? Alkitab aja belum selesai baca. Mungkin katakanlah hampir setiap hari doanya masih bolong-bolong. Kadang doa, kadang lupa saat teduh, kadang ya ingat dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya ingin menyadarkan Anda, mungkin kita punya kelemahan, mungkin kadang-kadang kita lupa berdoa, mungkin kadang-kadang kita belum selesai baca Alkitab. Tetapi di dalam roh Anda dan di dalam roh saya, Tuhan sudah menginvestasikan ada kuasa yang besar untuk memberitakan Injil. Lewat hidup Anda, lewat kelakuan Anda, lewat perkataan Anda, lewat kesaksian Anda, itu bisa menjadi sebuah cerita. Ada kuasa untuk memberitakan Injil sehingga orang lain bisa percaya. Mungkin percayanya agak langsung.
Ya, setiap orang mungkin punya pengalaman dan jam terbangnya sendiri ketika dia bersaksi. Awal-awal saya juga bersaksi dan memberitakan Injil, Bapak Ibu sudah terkasih. Orang juga gak langsung percaya tuh. Ada orang tertentu yang mungkin saya ketemuan seminggu sekali, ya. Dalam 1 bulan ada yang bertobat, puji Tuhan ada yang bertobat. Kadang-kadang saya harus ambil doa puasa dulu selama 1 bulan. Saya doakan orang tertentu, nama tertentu. Ya, saya pernah waktu itu saya mendoakan sekitar 2 orang. Saya bawa khusus di dalam doa puasa. Saya berpuasa selama kurang lebih 2 minggu. Saya puasa sungguh-sungguh, saya doakan setiap hari, saya bawa 2 nama ini. Hanya singkat cerita, selesai saya berpuasa, saya datengin rumahnya. Langsung frontal, ya, karena sudah kenal, ya, sudah kenal. Lalu saya datengin kunjungan ke rumahnya. Puji Tuhan, 1 bapak diselamatkan dan dia mau terbuka hatinya untuk menerima Injil, ya. Karena si bapak ini sudah percaya, karena di rumah itu ya istrinya juga sambil numpang denger apa segala macam juga mau percaya. Lalu saya sempat menantang dia untuk, saya waktu itu datangnya jam 7 malam. Saya kemudian memberitakan Injil sama dia. Saking asiknya saudara-saudara, sampai itu menjelang jam 12 malam. Sampai gak pulang-pulang, saya sampai aduh kapan nih selesainya. Soalnya dia juga kadang-kadang masih sempat gak percaya, sempat berdebat. Dia punya pengalaman supranatural yang lainnya. Dia tuh punya keterikatan dengan kuasa gelap. Dia pakai jimat, dia percaya dewa ini, dewa itu dan sebagainya. Jadi waktu melayani gini ya tanya jawab. Hanya sampai setengah 12 saya pikir, aduh udah ngantuk nih, udah mau berganti hari. Pak saya pamit ya Pak, saya mau pulang. Tunggu Pak Pendeta, tunggu. Saya rasanya saya sudah mulai percaya sama Tuhan Yesus. Yalah Bu ya dari tadi dalam hati gitu kan. Oke, jadi kalau gitu Bapak mau apa ya? Tolong doakan saya. Ya udah saya doakan ya, buka hati terima Yesus. Lalu tiba-tiba Roh Kudus ingatkan saya. Tantang dia dibaptis. Oke. Pak, saya sudah mendoakan Anda untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau begitu, maukah Bapak dibaptis? Ya. Bapak yang ngomong, oh iya Pak, mau, saya niat dibaptis. Oke, kalau gitu kapan Pak Pendeta saya dibaptis? Saya juga bingung, ini kalau nunggu besok nanti bapaknya nunda lagi, nunggu minggu depan. Kalau gitu ini cuman asal nyeplos saja karena saya pikir paling nunggu besok. Kalau bapak niat malam ini pun jadi Pak. Baik Pak, saya bersedia. Kaget saya sampai lemes. Jarak antara rumahnya dia ke sekretariat gereja cuma 15 menit Bapak Ibu Saudara. Akhirnya singkat cerita saya bawa dia bersama dengan teman-teman. Oke kita bawa, dibaptislah dia. Jadi waktu saya cemplungkan di air itu jam 23.59. Keluar dari air itu jam 00.01. Ya, jadi dia dibaptis dalam 1 malam, ya kan? Baptisan terlama 2 hari. Dan ini terjadi, suami istri memberikan diri dibaptis. Kenapa? Karena ada karunia Allah yang keluar. Oke, ada beberapa ciri kuasa Allah yang kita terima saat kita memberitakan Injil. Ada 3 ciri karunia Allah yang kita terima. Oke. Ciri yang pertama itu adalah kehadiran kita atau kesaksian kita atau bahkan perkataan kita akan menguatkan orang lain. Motivasinya adalah kasih dan kita melakukannya dengan tertib. Seperti tadi sudah kita baca ya di ayat yang ke-7. Sebab Allah memberi kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi ciri pertama ketika Anda menerima kuasa untuk Anda mengaktifasikan atau mengobarkan karunia Allah, pasti itu akan mendatangkan kekuatan. Orang lain menerima kehadiran Anda, dia akan merasa dikuatkan. Dia tidak akan merasa dituduh, dia tidak akan merasa dilemahkan. Karena begini, setiap kali ketika saya datang untuk memberitakan Injil kepada seseorang, yang pertama, jangan serang agamanya dulu. Oke, karena begitu kita sudah serang, maaf ya ini agama yang non-Kristen katakanlah. Kita serang kepercayaannya dia kepada jimat-jimat, kita serang kepercayaannya kepada dewa-dewa lain. Dia tidak akan apa ya, dia tidak akan membuka hatinya, justru dia akan semakin membentengi dirinya. Ya, justru kita akan kayak adu debat gitu, dia akan kuat-kuatan. Tetapi saya akan memaklumi dia dulu, bukan berarti menyetujui ya. Oh ya mungkin karena dia belum mengerti Injil, hatinya belum terbuka bagi Tuhan Yesus. Tetapi yang saya beritakan adalah, Pak, kalau Anda itu benar-benar mau percaya kepada Yesus, maka Tuhan Yesus sanggup melepaskanmu dari kuasa ini, kuasa itu. Bahkan gak perlu pakai jimat, cukup sebut nama Yesus, maka engkau akan mengalami ini dan sebagainya. Akhirnya pelan tapi pasti hatinya mulai terbuka. Oke, ada orang tertentu yang mungkin perlu waktu agak lama. Dan ini orang pertama ya, yang tadi saya ceritakan. Orang pertama yang setelah saya doa puasa 2 minggu,
Satu orang ini beserta istrinya hanya bertobat, langsung tengah malam memberi diri baptis. Orang kedua saya datengin di tokonya. Cerita dan sebagainya, berat sekali. Sampai lama sekali dan tidak percaya. Saya sampai sudah ngos-ngosan, sudah ngomong, sudah apa. Tetapi kedatangan saya, ya menurut familinya yang satu area pekerjaan ya dengan orang kedua ini yang saya beritakan Injil. Tapi pastor, waktu Anda datang sini, orang ini merasa dikuatkan kok. Dia tahu motivasinya pastor waktu datang untuk doakan dia, untuk beritakan Injil sama dia. Itu baik kok dia. Sebetulnya dia tidak menolak. Cuma dia masih terikat dengan tradisi keluarga. Dia gak berani untuk dia terima Yesus. Dia gak berani untuk dibaptis. Ya, tetapi kedatangan Pak Pendeta ini sungguh menguatkan dia. Oh puji Tuhan. Itulah ciri dari kuasa saat kita memberitakan Injil. Kita datang dengan menguatkan dia dengan kasih dan motivasi kita juga mau supaya suasana tertib, gak pakai paksa-paksaan. Jadi ketika Anda punya kuasa untuk memberitakan Injil, beritakanlah Injil dengan kasih, bukan dengan paksaan. Bukankah selama Anda berjemaat di gereja Mawar Syaron Surabaya di kampus Siwalan Kerto ini, Pastor Anthony, gembala Anda tidak pernah memaksa atau mendorong Anda, oke, datanglah ke gereja ini. Tapi bawalah jiwa, bawalah temanmu. Kalau gak bawa teman ke sini, gak boleh datang ke gereja. Itu sudah paksaan, saudara. Ya. Jadi seolah-olah Anda disuruh datang beribadah di sini sambil bawa teman baru. Kita gak perlu main paksa. Motivasi kita waktu memberitakan Injil adalah dengan penuh kasih, juga dengan tertib. Ya. Oke, ciri yang kedua. Kuasa yang kita terima untuk memberitakan kabar baik adalah membuat kita tidak takut dan tidak malu. Ya, perhatikan di sini dia ayat yang ke-8. Tadi kita sudah sampai ayat 7 ya, lanjut ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Paulus mengingatkan kepada Timotius, Tim, kalau kamu memberitakan Injil, gak usah malu, gak usah takut. Ya, karena rasa malu dan takut itu adalah ciri dari dosa. Bukankah manusia pertama Adam dan Hawa ketika pertama kali jatuh ke dalam dosa, hal apa yang mereka alami? Mereka merasa malu dan takut. Tetapi kita waktu memberitakan Injil gak perlu malu, gak perlu takut lagi. Saat kita bersaksi aja apa adanya. Lalu Paulus juga menambahkan kan, janganlah malu juga karena aku seorang hukuman karena dia. Ya, jadi kalau kita mungkin baca surat ini dari sudut pandangnya Timotius, kita akan mengerti, oh Paulus ini adalah seorang rasul. Tetapi dia dipenjara. Dia adalah seorang yang statusnya adalah terhukum, dipenjarakan. Jangan malu karena aku seorang hukuman karena dia. Loh, mungkin kalau kita orang yang gak mengerti mengenai situasi surat ini, loh ternyata Paulus ini kriminal dah. Oh dia dipenjara dah. Oh dia lagi dihukum. Wah ya bejat gitu hidupnya. Oh bukan. Tetapi Paulus ini dipenjara oleh karena dia memberitakan Injil. Paulus dipenjara bukan karena dia seorang penjahat. Bukan karena dia seorang kriminal. Bukan karena dia curi ayam, korupsi dan sebagainya. Bukan. Tetapi Paulus dipenjara karena dia memberitakan Injil. Dan orang-orang yang diberitakan Injil sama dia gak terima. Kaum Yahudi lah, kaum Romawi dan sebagainya jebloskan ke dalam pemenjaraan. Karena itu Paulus ngomong, kamu juga gak usah malu. Karena saya sebagai pemimpin rohanimu lagi di penjara. Tetaplah beritakanlah Injil. Jadi ciri yang kedua, saat kita bersaksi. Kalau kita punya kuasa untuk memberitakan kabar baik. Gak perlu malu, gak perlu sungkan, gak perlu takut. Toh kesaksian yang kita ceritakan mengenai Tuhan Yesus itu kan pengalaman sendiri kan. Itu kan bukan karangan kan, itu bukan isapan jempol. Jadi kalau kita menceritakan ceritanya kita sendiri, ceritakanlah dengan apa adanya. Feel free aja, gak usah merasa takut, gak usah merasa Anda menjiplak hak ciptanya orang lain. Ini pengalamanku sendiri kok dengan Tuhan Yesus, aku ya cerita apa adanya. Dulu hidupku penuh dengan dosa, sekarang hidupku sudah dipulihkan karena aku sudah diampuni. Jadi kita gak perlu malu, gak perlu takut lagi karena kita sudah diampuni dosa-dosanya. Amin ya. Oke, ciri yang ketiga dari kuasa yang kita terima untuk memberitakan kabar baik adalah kita lihat di ayat yang ke-8. Lanjutannya ya. Jadi janganlah malu tentang Tuhan kita, jangan malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita. Jadi ada ajakan untuk ikut menderita. Ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Ciri yang ketiga adalah kuasa yang kita terima itu akan memberikan daya tahan untuk menderita. Penderitaan yang mungkin kita alami waktu kita bersaksi itu bisa penderitaan jasmani, bisa penderitaan
secara jiwani, secara mental. Penderitaan secara jasmani ini yang sudah dialami oleh Paulus. Ketika dia beritakan Injil, dia dihukum. Ketika dia bersaksi tentang kabar baik, dia diseret, dia ditahan, dia dicambuki, dia dijebloskan ke dalam penjara. Itu penderitaan secara jasmani. Tetapi mungkin sekarang kebanyakan di zaman modern ini, ketika kita bersaksi, paling-paling yang paling banyak kita terima itu adalah penderitaan secara mental. Kita mengalami spiritual bullying. Anda dibully secara spiritual. Oh, kamu orang Kristen ya? Oh, saya hari Minggu, haleluya, haleluya ikut nang gereja ya, kan gitu kan. Jadi kita merasa lalu dijauhi. Oh, jangan deket-deket sama dia. Ih, dia Kristen. Ih, najis. Kayak orang Kristen najis apa gitu kan. Ya. Saya juga pernah mengalami, apalagi saya kan kuliahnya di kampus sebelah kan. Hello, ada sesama alumni dari Petra mungkin atau ada mahasiswa dari Petra. Awal-awal saya mengalami pertobatan. Saya bertobat di semester ketiga gitu ya. Jadi semenjak saya bertobat di semester ketiga perkuliahan saya, setiap hari saya selalu bawa Alkitab ini. Oh, ini sudah yang ukuran lebih besar ya, maklum karena minus mata saya bertambah. Dulu saya punya Alkitab yang lebih kecil, tetapi tetap saya bawa. Setiap hari saya bawa, lalu waktu break kuliah saya baca. Kemudian dilihatin sama teman saya, bro lu baca apa? Oh, baca Alkitab, saya belum saat teduh tadi pagi, jadi saya baca dulu gitu kan. Oh, dasar, sok pendeta lu gitu kan. Lalu saya biasanya dulu sebelum saya bertobat suka meso. Ya kan, do you know meso? Itu bahasa Ibraninya. Cakap kotor, ngomong kotor gitu kan. Tetapi semenjak saya bertobat, tiba-tiba mengucapkan kata-kata kotor tuh gak bisa. Sementara teman-teman seperjuangan, sepergaulan gitu kan, ngomongnya sudah kotor sini, kotor sana, apa segala macam. Saya mengucapkan itu udah gak bisa lagi. Ya udah, namanya sudah dilahirkan kembali, sudah diselamkan, ya sudah dicuci mulutnya dan sekujur tubuh. Ya, kata-kata yang keluar, kata-kata yang kudus. Oh, puji Tuhan. Oh ya, haleluya. Oh, terima kasih. Oh, Tuhan baik, apa segala macam. Teman-teman semua pada bingung. Ini Robert kenapa? Gitu ya, sudah kata-katanya sudah manis, sudah bagus, sudah gak ada kata-kata kotor. Waktu break baca Alkitab lagi, sampai akhirnya saya sempat dibully sama teman-teman saya. Oh, Pak Pendeta lu, awas, Pak Pendeta mau lewat, Pak Pendeta. Gara-gara nubuatan mereka, Bapak Ibu Saudara, jadilah saya pendeta hari ini, ya kan? Ya puji Tuhan ya, jadi bersyukurlah ketika mungkin Anda di kalangan kampus Anda bersama dengan teman-teman, pendeta lu apa segala macam. Puji Tuhan, doakan ya supaya jadi pendeta juga gitu ya. Oke. Dan yang berikutnya, alasan kedua, mengapa sih kita perlu mengobarkan karunia Allah? Karena karunia Allah itu adalah panggilan bagi kita semua sebagai orang percaya setelah diselamatkan. Baca ayatnya di sini, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 ya. Demikian firman Tuhan, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Karena memang itu sudah panggilannya kita, itu sudah spesifikasinya kita, ya. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya Tuhan sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Jadi sebelum permulaan zaman ini ada, sebelum langit dan bumi ini diciptakan sama Tuhan ibaratnya, Tuhan itu sudah merencanakan, sudah merancangkan kalau akan tercipta manusia di atas muka bumi ini yang namanya Robert lah, yang namanya Pak Joni, atau yang namanya Pak Yohanes lah, yang namanya Pak Ferry mungkin tadi, yang namanya Pak Iwan. Ketika lahir di atas muka bumi ini akan punya panggilan untuk mengobarkan karunia Allah. Jadi alasan kenapa sih kita sebagai orang Kristen perlu mengobarkan karunia Allah? Bukan untuk sombong-sombongan. Mungkin ada yang merasa, aduh jangan sampai karunia Allah dalam diri saya terpancar. Nanti banyak orang heboh, tahu saya punya karunia Allah, nanti viral, masuk di TikTok, Instagram. Ya, kelewatan kali ya, oke. Ada anjing kejeblos kali, kelewatan kali gitu kan. Jadi Anda gak usah merasa, nanti saya jadi sombong. Enggak. Kita ini perlu mengobarkan karunia Allah, karena memang itu sudah panggilannya kita kok. Ya, lanjutkan ini. Ayat yang 10, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus. Untuk itulah Yesus Kristus datang di atas muka bumi ini supaya semakin dinyatakan setiap orang yang percaya kepada Yesus punya karunia. Dan karunia itu harus diaktifkan. Ya. Yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Jadi alasan Tuhan memberikan karunia, ya kembali seperti tadi kepada definisinya adalah setiap kita terima karunia itu gratis, cuma-cuma.
Karena itu adalah satu paket semenjak kita bertobat dan dilahirkan kembali. Kemudian kita menerima karunia itu spesifik sesuai dengan panggilannya Tuhan di dalam kehidupan saya dan Anda. Dan karunia itu berupa kemampuan khusus yang mungkin sekarang ada yang sadar atau yang gak sadar nih Anda. Kemampuan khusus seperti apa ya? Emangnya aku bisa ya? Dan kemampuan khusus itu bisa Anda pakai bekerja sama dengan anugerah Allah supaya orang-orang yang lain bisa mendengarkan berita Injil dan akhirnya hati mereka terbuka untuk menerima keselamatan. Wah, emangnya sespektakuler itu? Contohnya seperti apa? Roma pasal 12 ayat yang ke-6. Yuk kita lihat contoh-contoh karunia yang mungkin sekarang sudah ada di dalam diri Anda, cuma belum dikipas-kipasi. Ya, karena itu lewat khotbah saya berdoa supaya karunia Anda benar-benar dikobarkan. Saya lagi ngimpas-ngipasi roh Anda semua. Ayo kobarkan karunia Allah di dalam diri Anda ya. Roma pasal 12 ayat yang ke-6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Betul kan? Karunia yang kita terima tuh berlain-lainan satu dengan yang seorang yang lain. Dan kemudian ayo kita pakai karunia ini. Contoh, jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Waduh Pak Pendeta, kok langsung berat begini? Contoh pertama, karunia bernubuat. Saya tidur aja jarang dapat mimpi gini sudah langsung menubuat gitu ya. Oke. Saya pernah melayani di kota lain ya, di seberang pulau ini saudara-saudara. Dan suatu saya merintis dan akhirnya mendirikan gereja di sana. Ada seorang jemaat yang juga punya bakat untuk memiliki karunia nubuat. Ya, saya ceritain ini ya. Dan namanya juga lagi belajar. Yang namanya nubuat itu kadang-kadang ya bisa benar, bisa salah. Awal-awalnya benar. Ya, tetapi saya berikan dulu pondasinya. Apa sih yang dimaksudkan dengan nubuat itu? Kata bahasa Inggrisnya dari nubuat itu kan prophesy. Ya, sehingga orang yang bernubuat disebut sebagai prophet. Dari kata prophesy, lalu yang bernubuat namanya prophet dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, prophet itu adalah nabi, ya kan, berarti karunia nubuat, karunia nabi, ibaratnya gitu kan. Oke, singkat cerita, ada seorang jemaat yang memang lagi belajar, bergerak di dalam karunia nubuat ini. Awal-awalnya ya puji Tuhan lancar, bener gitu kan. Karena dasar dari nubuat itu adalah firman Tuhan. Oke, karena itu kan sangat jelas di sini dituliskan ayatnya ya. Jika karunia itu untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman. Jadi otoritas atau standarnya atau ibaratnya ya? Panduannya untuk Anda bernubuat itu iman yang timbul dari firman Tuhan. Bukan iman yang timbul dari perasaan. Bukan iman yang timbul dari kayak aku kayak punya feeling begitu. Setiap orang punya intuisi lah. Setiap orang mungkin punya naluri begitu ya. Lalu kalau dari nalurinya dia bernubuat, itu bukan nubuat namanya. Itu lu buat-buat. Ya kan? Apalagi mungkin di sini ada seorang pria ya anak muda lalu tertarik dengan lawan jenis. Lalu kemudian mulai bernubuat. Tuhan berkata, engkau adalah jodohku. Lah itu udah bahaya. Ya. Itu bukan nubuat lagi, itu namanya lu buat-buat sendiri karena lu lagi jatuh cinta ya kan. Oke. Nah kemudian singkat cerita dari jemaat yang lagi belajar bernubuat ini, saya kembalikan fondasinya Pak, kalau Anda bernubuat itu adalah firman Tuhan. Ingat ya ketika kau bernubuat, lakukanlah itu sesuai dengan imanmu. Ingat iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi ketika dia mulai bernubuat, dia memberikan nasihat, ayatnya sesuai dengan firman Tuhan, masih benar, masih pada koridornya. Sampai suatu ketika ya dia bermimpi. Dia bermimpi bahwa dalam 2 hari ke depan akan ada penerbangan pesawat dari kota ini ke Jakarta akan mengalami bencana. Oke, itu nubuatnya dia. Lalu saya cek tiket pesawat mama mertua saya yang pas ada di kota itu, mau kembali ke kota Surabaya dan transitlah di Jakarta. Saya cek tanggalnya 2 hari lagi. Pertanyaannya adalah, akankah saya mengorbankan mama mertua saya? Atau saya mengorbankan nubuat dari jemaat yang baru belajar nubuat ini? Oke, kira-kira saya membatalkan tiketnya atau saya teruskan? Silakan mama mertua, soalnya engkau adalah sebuah gangguan bagiku. Enggak.
Untung gak ada ya. Enggak, dia bukan gangguan bagiku kok ya. Oke, kira-kira menurut Anda gimana? Saya teruskan tiketnya atau saya batalkan tiketnya? Oke, galau kan? Tetapi saya doa dan saya akhirnya, oke, karena dasar dari nubuat, yang katanya nubuat dari Bapak ini adalah bukan atas firman Tuhan, tetapi dia mimpi begitu aja. Karena memang dari hari-hari sebelumnya dia nubuatkan seseorang, dasarnya firman Tuhan masih tepat, masih benar. Cuman kadang-kadang ada salah penyampaian, ya namanya juga manusia, saya masih toleransi lah sedikit. Tetapi begitu dia dapat mimpi mengenai 2 hari lagi pesawat ke Jakarta kecelakaan. Dan mama mertua saya tiket yang ke sana. Saya cuma merelakan, Tuhan terjadilah kehendak-Mu. Kalau saya hanguskan tiket ini, nggak ada refund kayak sekarang, hangus Bapak Ibu Saudara. Ya bukannya eman harga tiket pesawat lah ya, bukan. Tetapi yang kali ini saya nggak bisa percaya. Tapi saya nggak ngomongin dia, Ma saya antar ke bandara, tetapi saya doakan lu, saya tumpang tangan, saya doa berbahasa roh lama-lama. Tuhan jaga tutup bungkus mama, tutup bungkus pesawat yang dituangi dalam nama Yesus. Dah, sambil saya berdoa, aduh jangan sampai apa-apa. Dan akhirnya mendarat, saya terima telepon, Bet, mama sudah di Surabaya. Puji Tuhan. Ma, beneran terus di Jakarta? Iya, tadi di Jakarta sekian menit gini-gini. Ya puji Tuhan. Lalu saya tunggu kabar sepanjang hari. Ya, apakah di Jakarta memang ada kecelakaan pesawat dan sebagainya. Dan akhirnya memang gak ada. Tahu gak? Setelah seharian itu memang gak ada kabar tentang bencana kecelakaan pesawat di Jakarta. Bapak ini besoknya langsung stres, langsung kecewa, langsung nangis, langsung mengurung diri, gak mau keluar. Karena merasa malu. Karena udah kadung dia menyampaikan mengenai berita nubuatnya dia itu kepada teman-teman yang lain. Ya, akhirnya kita datengin rumahnya, kita hibur dia, Pak gak apa-apa. Namanya orang belajar masih bisa salah. Ya, lalu kita kembalikan ke jalur yang benar. Gini loh, karunia nubuat itu ya panduan dasarnya adalah firman Tuhan. Sama seperti nabi-nabi perjanjian lama. Setiap kali mereka bernubuat, mereka itu fondasinya adalah firman Tuhan kok. Ya, mau Anda sebutlah nabi siapa? Nabi-nabi itu pasti akan mengingatkan bangsa Israel atau kaum Yehuda kembali perjanjian yang semula, kembali kepada hukum Taurat Musa. Contohnya di dalam Ulangan pasal 28. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu, maka berkat yang akan datang. Tetapi apabila engkau menyimpang daripada setiap perjanjian yang ditetapkan oleh Tuhan Allahmu, maka kutuk yang akan datang. Itu aja dasarnya. Ya, jadi nabi-nabi ini bukan sekedar bernubuat, di masa yang akan datang terjadi ini, besok akan terjadi ini. Itu namanya dukun, tukang ramal cenayang Bapak Ibu Saudara ya. Tetapi namanya karunia bernubuat. Ingatkanlah seseorang sesuai dengan fondasi kebenaran firman Tuhan. Kalau Anda mungkin melihat teman Anda ya yang sudah berkeluarga, ternyata dia selingkuh. Firman Tuhan berkata, bro jangan selingkuh. Sebab di dalam Alkitab tertulis, janganlah engkau tidak setia dengan istri dari masa mudamu. Gitu, itu boleh dikatakan sebagai teguran yang muatannya sebagai nubuat. Tetapi jangan sampai salah. Janganlah engkau tidak setia dengan istri mudamu. Gak ada ceritanya seperti itu. Ya. Dengan istri dari masa mudamu, itu yang ada. Kalau enggak semuanya pada nyari istri muda, gawat bapak-bapak di sini ya kan. Oke, itu alasan yang kedua ya. Kenapa sih kita itu perlu ngobarkan karunia Allah? Itu sudah panggilan kita. Oke, contoh berikutnya karunia Allah ya. Ayat yang ke-7 dari Roma pasal 12. Jika karunia itu untuk melayani, ya udah, baiklah kita melayani. Jika karunia memang untuk ngajar, ya gunakanlah itu untuk mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia dengan melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberikan pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Jadi selain ada karunia nubuat di sini yang sifatnya spiritual ya, ada karunia untuk melayani. Anda suka nolong orang, itu karunia melayani. Kembangkan itu, kobarkan itu, silakan. Anda suka ngajar, Anda suka menjelaskan, menerangkan sampai ayat firman Tuhan itu bisa dimengerti sama orang lain. Itu udah karunia ngajar. Terlibatlah di dalam pelayanan edukasi. Jika karunia menasihati, kemungkinan Anda bisa menjadi seorang konselor, memberikan nasihat arahan kepada orang lain. Bila Anda tuh suka bagi-bagi sesuatu ya, Anda habis pulang liburan, luar negeri, luar pulau, bahkan luar angkasa gitu kan. Anda aku datang Mbak souvenir, bagi-bagi. Nah itu karunia suka bagi-bagikan sesuatu ya. Mungkin Anda bisa terlibat di dalam kepanitiaan ya baksos, ya sembako amal, bagi-bagi dan sebagainya ya. Siapa yang suka memberikan pimpinan, ya jadilah CG leader.
Jadilah coach, jadilah tim leader di pengembalaan CG kita. Silakan. Dan siapa menunjukkan kemurahan, lakukanlah dengan sukacita. Punya karunia Allah itu pasti di dalam diri setiap orang punya, Bapak Ibu Saudara. Cuma kita perlu menemukannya dan mengembangkannya. Ada seorang hamba Tuhan, seorang teolog, dia suka nulis buku dan dia punya daya imajinasi yang tinggi. Namanya C.S. Lewis. Anda pernah nonton atau baca buku judulnya Narnia? Yang nulis, yang ngarang ini adalah seorang hamba Tuhan, seorang pastor, seorang teolog. Dan di dalam buku karangannya yang kemudian dimasukkan dalam layar lebar, ceritanya tentang Narnia, isinya itu mencerminkan berita Injil, pengorbanan Yesus. Tetapi diilustrasikan dengan seekor singa yang namanya Aslan. Dengan daya imajinasinya, dia pakai karunia berimajinasi, jadilah pemberitaan Injil model dongeng. Siapa yang menduga? Mungkin kita tanpa disadari orang-orang yang menikmati film ini atau membaca buku ini hatinya tergerak untuk menerima berita Injil dan dia diselamatkan. Atau mungkin Anda merasa, aduh saya kurang bisa imajinatif, nulis buku, nulis sedikit aja, aduh sudah capek nih tangan. Saya cuma bisanya angkat-angkat berat, saya cuma bisanya lakukan ini olahraga, kalau kegiatan fisik oke lah. Ada seorang olahragawan juga namanya Tim Tebow. Ya, terkenal di sekitar tahun 2006, 2009 sampai 2010 ya kurang lebih pemain American football. Dan ciri khasnya pemain American football kan kadang-kadang mencoreng mukanya ya, dikasih corengan begini. Tetapi dia ketika main football, dia tidak hanya sekedar dikasih garis hitam, tetapi dikasih ayat Alkitab. Ayat Alkitabnya macam-macam dan sempat menjadi viral. Akhirnya di tahun 2010 ada kebijakan dari panitia American Football. Semenjak tahun 2010 dilarang untuk menggunakan corengan lagi. Ya, kemungkinan gara-gara Tim Tebow ini jadi viral. Kenapa? Karena di tahun 2009 pernah ketika dia lagi bertanding, dia tulis John 3:16, Yohanes 3:16. Anda hafal ya isinya ya. Karena begitu besar kasih Allah bagi dunia ini sehingga dia mengaruniakan putranya tunggal Yesus Kristus. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi viral dalam waktu 24 jam. John 3:16 menjadi pusat pencarian di Google yang terbanyak sampai sekitar 90 juta searching. Sampai begitu viralnya. Sebagian orang mungkin jadi percaya. Sebagian orang mungkin tertempelak hatinya dan kemudian membuka hati bagi berita Injil. Ya. Lalu kemampuan kita apa mungkin? Gak perlu muluk-muluk masalah karunia. Gak usah nunggu Anda mungkin habis baca Alkitab. Tetapi tiap hari bacalah Alkitab. Gak usah nunggu Anda dapatkan penglihatan, dapat sinar. Lalu Tuhan Yesus datang pada diri Anda dan menunjuk Anda. Gak usah tunggu sampai Anda mendoakan orang sakit. Tiba-tiba orangnya langsung sembuh gitu kan. Ya. Gak usah nunggu Anda mungkin narik orang pincang lalu tiba-tiba orangnya bisa langsung berdiri. Gak usah nunggu kayak gituan. Mulailah dengan hal yang sederhana. Saya tutup dengan kesaksian ini. Seorang jemaat Gereja Mar Sharon ya. Dan saat ini kayaknya lagi beribadah di Gereja Mar Sharon Jalan Cempaka ya. Dia adalah seorang pengusaha, seorang kepala cabang suatu perusahaan benang yang ada di kota Sidoarjo. Sebenarnya hidupnya ya udah ya tinggal bekerja, nikmatin hidup dan sebagainya gitu ya. Tetapi istrinya juga kepingin punya kegiatan. Singkat cerita awal tahun ini istrinya baru buka satu kios. Jualan makanan ringan. Dan dia sewa kiosnya itu di satu kompleks ruko. Dan dia bergantian dengan tinen yang ada shift pagi dan dia ambil shift siang dari siang sampai menjelang malam gitu ya. Dan biasanya kalau orang jualan makanan itu kan banyak sampahnya ya, kotor apa segala macam. Jadi ketika sudah berganti shiftnya dia, sampah yang dari shift pagi masih bergeletakan. Ya, belum lagi sampah kios-kios tetangga kiri, tetangga kanan. Dan sang bapak ini dari awal sebelum istrinya buka kios itu, dia punya satu ini hobi atau karunia lah ya, coba kita sebutin ya. Dia punya hobi atau karunia suka bersih-bersih. Dia gak tahan lihat sesuatu yang kotor. Begitu ada lantai kotor, dia yang sudah bingung sapunya mana. Begitu lihat tisu bergelimpangan, dia langsung pungutin tisunya, habis itu dia cuci tangan. Ya. Bahkan dia pernah mampir ke rumah saya, kadang di depan halaman rumah saya ada rumput liar tumbuh, dia cabutin itu rumput liar. Saya ngomong, Pak, gak usah, masuk aja ke dalam rumah. Di situ ada sapu, ada pel, silakan Bapak bersihkan di dalam. Gak. Ini namanya memperalat enggak ya? Bercanda, itu bercanda ya, jangan diceritain sama dia. Oke. Nah, singkat cerita,
Begitu istrinya buka kios di sana, ini kan kotor nih. Ya udah, dia itu sapuin, dia buangin sampah tanpa mengeluh karena dia memang suka dengan kebersihan. Dan kemudian sampah dari tetangga kiri kanannya dia buangin juga. Sampai tetangganya sungkan-sungkan. Loh, ini pendatang baru, ya. Bukannya nyampah, bukan memenuhi nyampah, tetapi makin dibersihkan. Nah ternyata antara tetangga kiri dan tetangga kanannya yang sama-sama buka kios, itu maaf ya, kalau pas lagi lengah, itu lempar-lemparan sampah. Dibuang sini sampahnya. Tiba-tiba di sini bersih, kinclong, yang di sana kotor. Tetapi begitu yang sebelah sini lengah, lagi melayani pelanggan, tiba-tiba sampahnya dari tetangga sono pindah ke sini. Ya kan? Konflik terjadi ya. Tetapi semenjak kedatangan jemaat yang buka kios yang baru di sini, sudah gak usah repot, lu gak usah lempar sini, gak usah lempar sana, saya yang bersihkan sekalian. Kiri kanan jadi sungkan juga ya, mereka hanya bersahabat baik. Nah kemudian singkat cerita dengan kios yang sebelahnya lagi ini ya, mereka sepasang suami istri, yang satu pernah ke gereja, yang suaminya, tetapi yang istrinya belum anak Tuhan. Ya, sudah kenalan, sekian lama menjalin hubungan ya, interaksi ya, dan bapak ini tetap konsisten. Pokoknya setiap kali dia lihat sampah dimanapun dia berada, dia langsung pungut, dia buangin. Sampai tetangganya sungkan, sampai kalau perlu sampahnya disimpan sendiri. Jangan sampai tetanggaku yang buang gitu ya. Nah singkat cerita ditanya ini nih bapak, kok bisa ya kamu itu suka bersih-bersih gini dan sebagainya. Lalu bapak ini cerita, karena dulu kehidupan saya kotor. Tetapi semenjak saya ketemu Tuhan Yesus, hidup saya dibersihkan dan saya selalu ingin bersih-bersih. Hatinya terjamah loh. Kamu ke gereja mana? Saya ke gereja Mawar Sharon. 1 bulan terakhir, secara rutin, dijemputin ini tetangga. Yuk saya jemput berangkat ke gereja hari Minggu. Saya mau. Dan baru minggu lalu, saya kenalan sama satu keluarga yang berhasil dibawa gereja sudah hampir secara rutin 1 bulan ini. Doakan ya, satu keluarga ini juga akan dibaptis. Sungguh-sungguh terima Yesus. Anda mau dipakai Tuhan, kobarkan karunia Allah. Mulailah dengan melayani Tuhan, salah satunya melalui event Servolution. Anda sudah melayani Tuhan atau belum? Yang belum melayani Tuhan, saya dorong Anda semua, khususnya anak-anak muda. Anda yang punya lebih banyak waktu, daftarkan diri Anda, download juga segera aplikasinya MyGMS, lalu searching di sana Servolution. Saya ingin melayani, mungkin Anda kepingin melayani sebagai penyanyi, worship leader, Anda punya kemampuan main musik, silakan Anda terlibat pelayanan. Anda suka tersenyum, Anda bawaannya ramah, jadilah usher. Anda mungkin suka ngomong cerewet sana sini apa segala macam. Daripada Anda buang-buang pulsa, jadilah pendoa, banyak-banyaklah berdoa gitu ya. Ya, apapun lah talenta Anda ya. Oke, segera di-download MyGMS-nya, lalu Anda cek aplikasinya, jangan salah pilih doa keturunan. Jangan. Pilih Servolution karena Anda mau melayani Tuhan. Oke, siap ya? Karena itu mari saya ajak kita semua kobarkan karunia Allah.